warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nabila dengan NIM 8603118779 Prodi PGSD UPBDJ Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital berdasarkan prinsip pendidikan nasional dari Ki Hajar Dewantara. Yang ke-1, kita akan membahas tentang makna pilar dalam pendidikan. Secara sederhana, pilar pendidikan adalah dasar tiang penopang atau prinsip utama yang menjadi fondasi atau acuan seluruh sistem pendidikan. Tanpa arah atau pilar yang kokoh, pendidikan tidak memiliki arah, nilai, atau tujuan yang jelas. Pilar ini berfungsi sebagai kerangka yang mengatur bagaimana, dan untuk apa pendidikan diselenggarakan, sehingga hasilnya bisa membentuk manusia yang berkarakter, cakap, dan berguna bagi diri sendiri maupun masyarakat. Dalam konkret Indonesia, pilar pendidikan ini tidak dibuat sembarangan, melainkan berakar dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Yang salah satu perumusan utamanya adalah Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita. Yang kedua adalah prinsip pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Yang ke-1, Ki Hajar Dewantara merumuskan prinsip pendidikan dalam semboyan ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso tutuwuri handayani. Yang ke-1 adalah ing ngarso sung tulodo, yang artinya di depan memberi contoh. Ini berarti pendidik, guru, atau orang tua harus menjadi teladan dan contoh nyata bagi peserta didik. Pendidikan bukan hanya sekedar mengajarkan teori, tapi menampilkan perilaku dan nilai yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah ing madya wangun karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Pendidik hadir di tengah membangun semangat pendidik, dan peserta didik membimbing dan memotivasi dan mengembangkan potensi serta semangat belajar mereka. Bukan hanya berdiri di atas atau memerintah dari jauh. Yang ketiga, tutwuri handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Ketika peserta didik sudah mulai mampu belajar sendiri, pendidik tidak lagi mengatur terlalu banyak, melainkan memberi dukungan, kepercayaan, dan ruang belajar mereka berkembang secara mandiri, kreatif, dan berani berinovasi. Jadi inti dari ketiga prinsip ini adalah pendidik sebagai proses memanusiakan manusia yang berpusat pada peserta didik, berbasis kasih sayang, dan berpartisipasi pada pembentukan karakter serta kemandirian siswa. Yang ketiga adalah tentang relevansi dan tantangan penerapan di era digital. Era digital mengubah cara kita hidup, bekerja, dan belajar. Teknologi, internet, dan media digital menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana ketiga prinsip Ki Hajar Dewantara ini diterapkan dan apa tantangannya? Mari kita bahas ya penerapan dari ketiga prinsip tersebut. Yang ke-1 adalah ingarsu sung tulodo di era digital. Sebagai guru, kini tidak hanya mengajar di kelas, tapi juga hadir di ruang maya, misalnya seperti saat mengelola kelas daring, berinteraksi lewat media sosial, atau berbagai materi digital. Contoh yang diberikan, guru kini juga tidak mencakup cara menggunakan teknologi dengan bijak dan benar. Guru menjadi teladan literasi digital, seperti cara mencari, mengelola, dan menyebarkan informasi yang bermanfaat dan benar. Yang kedua adalah ing madya mangun karso daerah di era digital. Di pembelajaran daring, guru tidak banyak menyampaikan materi, tapi berperan sebagai fasilitator. Mereka hadir dalam diskusi daring, kreatif, dan menggunakan aplikasi atau media pembelajaran agar siswa tetap semangat. Teknologi ini justru memperluas cara
berada di tengah, misalnya lewat grup diskusi, lewat WA, atau bisa juga di kelas atau interaktif, supaya kelas interaktif atau konten ya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani di era digital. Era digital ini menawarkan kebebasan akses informasi yang luar biasa. Di sini peran guru adalah memberi dorongan agar siswa mandiri mencari pengetahuan, mengembangkan kreativitas, misalnya membuat konten, riset mandiri, atau memecahkan masalah dengan bantuan teknologi. Sambil tetap semangat agar tidak tersesat di lautan informasi, siswa dilatih untuk berinteraksi, berpikir kritis, dan berani menciptakan karya sendiri. Ada juga tantangan yang harus dihadapinya adalah yang kesatu, literasi digital yang belum merata. Tidak semua siswa atau guru memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi. Ada juga yang kesulitan mengakses perangkat atau internet. Ada pula yang mengakses tapi tidak pandai memilah informasi, mudah percaya berita bohong atau kurang memahami atau berita hoax. Hal ini membuat peran guru sebagai pembimbing dan teladan jauh lebih berat. Yang kedua, pembentukan karakter yang sulit dilakukan lewat layar. Nilai seperti kejujuran, kerjasama, atau empati lebih mudah diajarkan lewat interaksi tatap muka. Di pembelajaran daring, komunikasi seringkali hanya berupa teks atau video, sehingga nuansa emosional dan pembentukan karakter bisa berkurang. Tantangannya bagaimana tetap menanamkan karakter baik meski belajar lewat gawai. Yang ketiga, peran guru yang berubah drastis. Dulu guru adalah salah satunya sumber ilmu, tapi sekarang siswa bisa mencari apa saja lewat internet seperti Google dan lain sebagainya ya. Sekarang siswa berubah dari sekedar pemberi materi menjadi pendidik yang membimbing cara berpikir, memilah informasi, dan membangun karakter. Banyak guru butuh pelatihan dan adaptasi untuk menjalankan peran baru ini. Yang keempat adalah refleksi pilar pendidikan menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan pendidikan, kesenjangan akses, rendahnya kualitas pembelajaran, krisis karakter, hingga kesulitan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pilar pendidikan dari karakter Ki Hajar Dewantara adalah jawaban utama untuk masalah ini karena menjawab krisis karakter. Yang kedua, mengatasi kesenjangan. Yang ketiga adalah membentuk manusia yang siap menghadapi masa depan. Di era digital ini, pendidikan berbasis pilar ini melatih siswa tidak hanya pintar akademik, tetapi juga mengasih siswa jadi mandiri. Jadi kesimpulannya adalah pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bukanlah konsep lama yang ketinggalan zaman. Justru di era digital yang serba modern ini atau yang serba cepat dan berubah ini, prinsip-prinsip itu menjadi semakin penting. Teknologi boleh berubah, tapi tujuan pendidikan manusia harus tetap sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.